Halo guys, kembali lagi bersama saya WN di sini. Di channel W Tutorial kali ini gue pengen pertama sih gue pengen jawab pertanyaan dari salah satu komentar di video yang terbaru, walaupun cuma satu nggak apa-apa. Karena ini channel memang sengaja gue buat untuk membahas masalah tutorial aja. Jadi nanti tutorial apapun akan aku masukin ke sini guys ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan konten HDI? HDI itu adalah Higgs Domino ya. Itu adalah sebuah game slot yang mengusung tema hiburan. Di dalam itu banyak banget, ada remi, ada domino dan lain-lainnya. Pokoknya game-game kayak berbau kasino gitu lah guys ya. Nah jadi dulunya dulu sampai sekarang gue masih konten itu ya. Gue masih konten di beberapa channel, gue masih konten itu. Nah kalau pertanyaannya nanti untuk bagaimana kalau konten kreator yang baru belum mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, apakah worth it untuk konten Higgs Domino? Kalau menurut saya lebih bagus jangan, karena sekarang untuk konten-konten yang berbau dengan judai itu sudah susah banget untuk monetisasi. Karena dengan kejadian waktu masalah FS ya, masalah FS itu akhirnya YouTube kayaknya mengambil tindakan yang lebih keras terhadap beberapa konten kreator yang memang mengusung konten-konten yang mengarahnya ke sana guys ya, terutamanya di Indonesia. Karena karena di negara Indonesia ini, di YouTube Indonesia ini memang tidak boleh ada konten yang berbau dengan judi. Tapi tidak semua, memang ada beberapa negara yang diperbolehkan ya oleh YouTube untuk mengupload konten-konten judi. Ya, memang ada beberapa negara, kalian bisa cek itu. Nah, itu yang mau saya jawab untuk abang yang nanya. Terima kasih udah bertanya, dan saran saya kalau bisa cepat-cepat ubah konsep kontennya. Konsep konten itu yang penting masih di game. Asalkan jangan Higgs Domino. Sebenarnya untuk membuat itu menjadi bisa atau enggaknya itu tergantung kita. Konsisten apa enggaknya tergantung kita. Kalau Anda konsisten dan Anda menikmati apa yang Anda kerjakan, niscaya itu bisa naik guys. Niscaya itu bisa bertahan dan asalkan konsisten saja. Contoh nih, hari pertama, hari kedua, dan 1 minggu ke depan mungkin berat ya. Mungkin berat banget untuk kita membiasakan diri bermain game, record dengan segala usaha, edit, semua diperbagus, pas diupload nggak ada yang nonton. Kecewa, itu udah pasti. Tapi ingat, tidak ada yang instan. Di YouTube itu nggak ada yang instan guys. Di YouTube itu memang mengajarkan kita untuk berusaha, sabar, dan konsisten. Ya, jadi tidak boleh goyang sedikit pun. Ada beberapa yang memang udah setengah jalan, mereka malah putus asa. Itu sayang banget sih menurut saya. Karena untuk di YouTube sekarang ini tidak menutup kemungkinan ya, untuk sekarang ini para YouTuber baru itu tuh bisa mendapatkan view yang bagus, rekomendasi yang bagus dari YouTube. Tidak menutup kemungkinan bakal ada guys, dan banyak udah yang gue lihat channelnya yang cuma 1200 subscriber. Saya nggak tahu itu sudah ada iklan apa belum, tapi gue klik videonya memang nggak ada iklan karena gue pakai YouTube Premium. Tapi dia ada muncul banner iklan, berarti kan memang sudah ada iklan. Tapi sekarang pun sebenarnya YouTube bisa meletakkan iklan ke channel-channel yang memang belum monetisasi. Jadi jangan heran kalau video kalian tuh ada iklan walaupun kalian belum monetisasi dan belum diterima di partner ya. Itu memang dari YouTube-nya, tapi kalian nggak dapat hasil dari situ. Nah, 1200 gue lihat tonton videonya itu ditonton ratusan ribu, tapi subnya cuma 1200. Tapi karena memang videonya bagus dan hanya satu video itu doang yang tembus ratusan ribu, sisanya setelah gue lihat yang di atas sama yang di bawah itu nggak naik. Karena apa guys? Itulah yang dinamakan dengan algoritma sekarang di YouTube. Lu mau bikin sebagus apapun video, lu mau bikin editingnya sejago apapun, kalau misalnya kalian tidak mencapai yang namanya
rekomendasi dan ditempatkan YouTube ke beranda-beranda, susah mau diklik orang ya. Dan kalau saya lihat keterbiasaan dari sebuah video ini terlepas dari teori ataupun terlepas dari yang namanya aturan-aturan. Kalau saya lihat ya, chance kita nih guys ya. Kalau kalian mau video kalian itu memang selalu rata kanan tuh maksudnya tuh naik terus ataupun seimbang, misalnya di 20.000 atau 30.000 tontonannya setiap hari, setiap kali upload selalu begitu. Itu kalau menurut saya, chance kalian adalah setiap kali sudah upload 7 jam pertama itu kalau bisa video kalian harus mencapai 500 view ataupun 1000 view setiap hari dengan angka yang sama. Naik itu udah pasti ya kalau udah bagus ya. Kalau turun itu yang perlu harus kalian perhatikan. Nah, makanya kalian harus perhatikan pada saat kalian upload, kalian harus lihat peminat penonton kalian itu sukanya di tipe video seperti apa, kontesnya seperti apa. Ya, jadi harus ada penilaian dari, makanya gunanya tab konten ya. Jadi kalau di YouTube Analytics itu ada namanya tab konten. Jadi kita bisa ngelihat di situ peminat penonton kita, dari penayangannya, rasio kliknya, tonton rata-ratanya, kalian harus bisa lihat semuanya. Terus kalian juga harus bisa melihat lonjakan di menit berapa yang banyak ditonton orang dan mereka stay-nya di berapa menit. Jadi ini perlu harus diperhatikan, walaupun kata orang hoki-hokian, ada kok yang kayak ngupload konten tapi dia nggak perlu memperhatikan itu, tapi dia bisa naik ya. Itu memang dia bawaan dari sendiri, kontennya bagus, jadi dia nggak perlu peduliin yang namanya analistik, dia nggak peduli, dan dia nguploadnya suka-suka hati guys, serius. Dan poin yang paling gue lihat ya di YouTube itu tuh ada tergolong dari beberapa jenis ya, jenis konten kreator yang profesional. Dia mengatur waktunya, dia mengatur kualitas videonya, dia mengatur dari konsepnya. Ada kreator yang cuman di tengahnya doang ya, di tengahnya doang. Jadi dia itu hanya cuman mengatur waktu tapi tidak mau lihat dari statistik. Terus ada lagi konten yang namanya konten hoki. Konten kreator hoki itu dia cuman tahu upload, buat upload. Waktunya itu pun tidak tentu. Satu hari bisa 3, besok tinggal 1, besok bisa 4 gitu. Jadi dan itu tidak menutup kemungkinan bakal naik juga. Makanya di YouTube itu tuh kalian cuman hanya perlu membuat konten yang memang selaras sama kamu dan kamu sukai. Yang penting lakukan sesuatu itu yang memang kalian sukai. Sisanya serahkan sama sistem YouTube yang akan merekomendasikan. Nah, kalau misalnya kalian benar-benar mau profesional di kerjaan kalian, maka profesional lah. Lakukan sesuai dengan aturan, lakukan sesuai dengan jadwal. Jadi sistem dari kamu konten itu tuh punya sistematik jadwal. Kalau misalnya kalian cuma hanya menganggap ini sebuah hiburan dan kalau memang dapat bagus, nggak dapat punya iseng-iseng doang untuk nyimpan kenangan atau apalah gitu, suatu hari anak kita bisa ngelihat gitu, itu mungkin kalian bisa mengandalkan yang namanya hoki, yaitu kalian buat sesuka kalian, yang penting tidak melanggar peraturan dari YouTube, udah upload aja. Masalah thumbnail, masalah judul dia nggak peduli. Beda dengan yang memang profesional. Kalau profesional dia memperhitungkan semua guys, dari judul, dari thumbnail. Maka dibutuhkan yang namanya editor, ya kan, progressing, yang namanya editor yang untuk ngedit semua keperluan video itu menjadi bagus. Jadi di YouTube ini udah menjadi sebuah bidang pekerjaan yang dimana kreator dibentuk dari sifat yang pertama mereka bentuk. Kalau mereka bentuknya serius jadi profesional. Kalau mereka bentuknya iseng-iseng ya dia cuman hanya sekedar upload doang. Kalau menurut saya sih seperti itu. Nah, saya itu termasuk yang di tengahnya doang. Saya bukan profesional, saya bukan yang sembarangan, tapi saya di tengah. Saya ngupload nggak pernah lihat waktu. Tapi terkadang ada masanya itu gua nguploadnya itu di waktu yang tetap. Jadi nggak pernah berubah. Siang ya siang terus, malam ya malam terus. Kalau untuk live itu tergantung dari endorse. Saya ada ambil endorse. Jadi kalau endorse-nya waktunya harus malam ya gue malam gitu. Jadi
Kalau menurut saya waktu di YouTube saya itu tuh memang sudah saya kasih batasan, jadi nggak selamanya di YouTube karena gue sendiri juga punya kerjaan yaitu cafe, nggak mungkin gue 12 jam di YouTube aja gitu. Manakala gue punya waktu, gue fokusin bikin video gitu. Jadi buat pemula ataupun yang memang sudah pro, kalaupun nggak sengaja kalian tonton video ini yang pro, saya mohon bimbingannya juga. Kalau ada kekurangan kalian komen aja. Terus bagi yang pemula, kalau kalian mau lebih bagus lagi, kalian bisa searching di YouTube, banyak banget tutorial-tutorial yang mungkin tidak ada di sini. Kalau di sini gue cuma hanya menyampaikan pengalaman saya, ya kan? Ya kalau ditonton syukur, nggak ditonton pun nggak apa-apa. Yang penting aku udah memberikan pengalaman saya ke YouTube. Suatu hari mungkin aku bisa mutar ulang video ini dan aku bisa bernostalgia bahwa dulunya gue pernah memberikan tutorial seperti ini. Ini bagus banget. Tempat penyimpanan video ya. Oke, jadi mungkin itu aja konten gue hari ini. Untuk kedepannya channel ini yang tetap akan seperti ini kayaknya. Ngebahas, kalau misalnya sedikit ada tutorial saya akan kasih ya guys ya. Oke ya. Jadi sampai jumpa lagi, dan jika ada pertanyaan silahkan kalian tinggalkan komentar. Saya Wen pamit. Sampai jumpa lagi.